Petunjuknya adalah dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Apakah kita ini orang Indonesia, apalagi orang Jawa, itu gak muak, gak merasakan jijik dengan karakter dan dari bangsa Indonesia itu yang gak mau berubah. Dari Orde Lama, dari Soekarno. Kenapa Soekarno tumbang? Karena ketika dalam keadaan baru aja merdeka, tentu saja Indonesia itu masih dalam keadaan carut marut. Ekonomi yang belum baik lagi. Rakyat itu pasti banyak yang kelaparan, rakyat banyak yang miskin. Banyak anak-anak yang belum terdidik. Dan pasti ketika Soekarno itu lebih mementingkan istri-istrinya, apalagi namanya istri dari seorang pemimpin pasti hidupnya mewah. Dan ada satu kisah yang sampai perempuannya dari Jepang itu bunuh diri. Dan tentu saja sebagai pemimpin itu jadi teladan yang baik untuk rakyatnya. Kalau kamu nggak bisa jadi teladan untuk rakyatmu, kamu akan tumbang dengan sendirinya. Alam itu akan numbangin kamu. Karena apa? Karena alam ini wahdatul wujudnya Tuhan. Dari Soeharto, bagaimana Soeharto itu memperlakukan rakyat kecil sampai membunuh banyak orang-orang yang gak berdosa. Demi apa? Demi langgeng, agar tetap berkuasa. Bagaimana ketidakadilan itu nyata. Berapa banyak orang yang hilang nyawanya tanpa jejak ketika memperjuangkan yang namanya kebenaran, keadilan. Makanya Soeharto tumbang karena reformasi. Dan sekarang kita itu mengalami yang namanya reformasi dengan korban dari 98. Terus apa yang didapat dari reformasi sampai ke detik ini? Bukan memperbaiki keadaan bangsa, tapi kembali lagi ke zaman Orde Baru, Orde Lama. Kalian gak berpihak ke rakyat kecil, tapi hanya berpihak pada segelintir orang. Para bandit-bandit berkerah putih. Sebagai manusia, tentu saja kita itu punya hati nurani, punya akal sehat. Anak-anak itu butuh pendidikan yang layak, butuh keamanan, butuh contoh akhlak yang baik, agar kalau besar itu jadi orang yang baik juga karena sering mendapatkan contoh yang baik. Tapi kalau di sekitar dia, lingkungan dia itu contohnya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, terus bagaimana masa depan generasi dari anak Indonesia ini? Kalau kalian mau menyelami yang ada di dalam masyarakat, betapa banyak sekali kebobrokan dari segi mental, dari segi adab, dari segi budaya. Bayangkan anak-anak yang masih di bawah umur, ketika mereka memperkosa, membunuh, malah bangga. Calon-calon psikopat sudah tahu salah, tapi banyak orang tua yang malah mendukungnya, malah membuli korban ataupun keluarganya. Itu sering terjadi. Kalau saya bilang titik terendah dari reformasi ya sekarang ini, bagaimana generasi muda sekarang dijajah dengan judi online, dijajah dengan pinjaman online, dijajah dengan TikTok, dijajah dengan hal-hal negatif, dengan adat budaya luar yang gak sesuai dengan norma agama, norma budaya. Kalau orang waras, orang bijaksana, orang benar, pasti berpikir ada yang gak beres dengan
Indonesia, apalagi tanah Jawa. Kita manusia ini gak hanya butuh makanan ataupun bansos, tapi asas dari manusia itu butuh apa? Pendidikan, kesehatan, tempat tinggal. Jadi kalau Tuhan itu udah memilih kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang benar, yang adil. Jadi pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi, yang bisa memakmurkan rakyatmu. Bukan membela kejahatan, bukan membela yang tidak benar. Bukan kong kali kong dengan kejahatan. Kalau kamu tetap melakukan hal itu, kamu sendiri akan jatuh tersungkur ke tanah melalui alam ini. Gak kira kamu mau Jokowi, mau Prabowo, mau Megawati, mau siapapun, selagi kelakuanmu gak bener, kamu akan jatuh tersungkur ke tanah. Kita itu manusia, punya akal sehat, punya hati nurani. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang mudah, tentang kamu suka korup, suka makan duit haram, kamu suka ngambil hak orang lain, kamu suka nyogok agar segala usahamu itu lancar, kamu suka sekali melanggar hukum, kamu suka sekali melanggar norma agama, norma budaya, tentu saja kalian itu gak suka dengan yang namanya kebenaran. Kalian pasti gak suka dengan yang namanya orang ngomong tentang hal-hal yang benar. Kamu pasti gak suka perubahan. Karena apa? Karena kamu di zona nyaman. Karena segala sesuatunya itu kamu pikirkan kamu bisa nego. Apalagi yang kalangan pejabat, kalangan pengusaha, pasti mereka ini adalah penguasa, atau masa ini yang paling enak. Gak perlu repot-repot, yang penting punya uang, dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat, bisa nyogok, bisa kolusi, bisa korupsi. Bayangin aja, korupsi dengan 300 triliun, cuma bayar 5.000. Indonesia itu darurat keadilan, darurat kebenaran, darurat hukum. Masa kalian masih micak matanya, masih buta mata hatinya? Masa ya cuman badan kalian yang wujudnya manusia, tapi karakternya seperti hewan? Hewan itu masih punya perasaan. Hewan itu masih punya naluri. Kalau kalian ngerti bahasa hewan, kalau kalian mencintai hewan, kalian itu bakal ngerti apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka rasakan. Manusia seperti kita ini, mosok gak punya hati nurani, mosok gak punya akal sehat, akal yang waras, mosok gak bisa membedakan dari orde lama, orde baru sampai reformasi ini. Bukannya berubah menjadi lebih baik, malah menjadi lebih rusak lagi. Zaman dulu, zaman saya itu masih dengan kental adat budayanya, masih kental dengan norma agamanya. Lah sekarang banyak sekali generasi zaman sekarang berperilaku kejam, gak punya hati nurani. Mau jadi apa anak-anak zaman sekarang kalau mereka aja gak punya hati, gak manusiawi? Siapa yang salah? Orang tua. Kenapa gak mengajarkan tentang kemanusiaan? Kenapa gak mengajarkan tentang cinta kasih? Kenapa gak mengajarkan dengan toleransi? Kalian kalau
udah kebiasaan dengan bisnis yang haram, suka nyogok, suka kolusi, suka nepotisme, suka melanggar hukum, diganti dengan uang. Kalau kalian suka kebiasaan dengan pejabat yang korup, pejabat yang bisa disogok, pejabat yang mental penjilat, kalian pasti nggak suka dengan perubahan. Kalian pasti nggak suka dengan orang-orang yang berkata benar. Karena apa? Karena kalian sendiri udah rusak jiwanya, rusak akal sehatnya, rusak batinnya. Mungkin banyak orang yang pinter, bahkan jadi pengusaha, bahkan jadi konglomerat, ataupun jadi pejabat, tapi dia nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya moral, nggak punya kemanusiaan. Yang dibanggakan apa? Kelakuan jahatnya, kelakuan nggak benernya. Tanya ke dalam diri kita, selama ini kita ngapain aja? Kalau kalian masih nggak bisa merasakan penderitaan orang lain, masih nggak bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarmu, berarti kamu itu kebanyakan dosa, kebanyakan maksiat, kebanyakan berbuat zalim, kebanyakan berbuat yang nggak bener, nggak baik. Makanya kamu jadi manusia, tapi badannya aja, tapi kelakuan karakternya seperti binatang.